Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jam setengah satu pagi pada tanggal 25 bulan Maret. Kita di sini ada chart USD seperti biasa pada time frame 4 hour. Kita akan mengharapkan, kita analisa kalau akan ada penguatan pada USD sebelum ada continuation downtrendnya lagi. Untuk pada time frame di 4 hour, kenapa di sini kita lihat ada level support di 1 hour breaker block sebelumnya. Di sini ada holding, harga bertahan di sini dan dia mungkin retest akan ke level di 434 di sini. Area high yang sebelumnya ya, di time frame yang lebih rendah di time frame 1 hour. Ditambah juga ini ada tanggal 25 hari Minggu di market pasar Amerika. Di sini ada tanggal 24 Maret, mereka hari Sabtu masih jam 1 siang. Perbedaan kita kurang lebih 1,5 hari ya, atau hari setengah pada market Amerika. Kalau kita di sini juga ada full moon, tandanya full moon. Kalau misalnya full moon atau new moon, berarti kita emosionalnya itu lebih signifikan daripada hari-hari biasa. Kalau misalnya kita lihat secara historically terhadap harga kripto pada harga USD, di sini kita bisa lihat adanya penurunan pada harga USD. Di sini kita harga terakhir ya, di sini full moon USD dia ada penurunan. Dan ini yang kita harapkan pada cryptocurrency. Karena kalau misalnya USD turun, berarti harga kripto naik. Di sini ada turun ya, turun dan di sini juga ada full moon, dia ada penurunan harga. Dan apakah hari ini ada full moon di sini dan dia akan mendorong harga berikutnya? Dan dia cuma berhasil kalau misalkan pada level new moon juga full moon dia ada di level-level support terkuat. Misalkan seperti ini dia ada di area resistance, dia akan retest ke bawah. Pada level ini juga dia ada di level daily support resistance level yang paling besar di sini. Dia baru akan melakukan adanya rejection yang kuat dan dia continuation ke bawah. Apakah hari ini dia berada di level yang kuat? Kalau misalnya kita perhatikan dia tidak berada di level yang kuat, akan ada continuation lagi sepertinya ke arah tested kalau misalkan dia pengen betul-betul likuidasi semua position longnya. Namun sepertinya akan lebih kurang possible untuk hal itu terjadi kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi di arah-arah yang lebih tinggi. Seperti contohnya di sini, sebelumnya di Friday 29 September adalah full moon sebelum dia betul-betul ada crash. Dia ada kenaikan dan tidak selalu terjadi ya. Kalau misalkan di market itu nggak akan selalu terjadi kalau harga akan selalu naik. Kita akan lihat lihatnya BTC USDT. BTC USDT. Nah, di sini full moon ada pump yang besar. Ini adalah yang terakhir. Apakah hari ini terjadi juga? Kita nggak tahu. Cuman historically ada. Di sini full moon ada pumping, harga pumping ke atas. Di sini full moon ada kenaikan, namun nggak besar, tapi ada kenaikan yang sangat lambat, ada 14 hari ke depan. Setelah itu di sini full moon ada continuation, harga naik dengan cepat. Sebelumnya di sini full moon dalam keadaan uptrend. Jadi kita terlihat seperti 14 hari naik dan 14 hari turun. Nah, namun pada level sini juga tidak selalu seperti itu. Dan di sini kita full moon ternyata harga turun. Apa itu tarik-tarik? Di sini full moon harga turun, di sini full moon harga turun. Jadi nggak selalu ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan uptrend, memang keadaan dalam dailynya kita dalam keadaan uptrend, maka dia akan lebih positionnya akan lebih uptrend. Namun kalau misalkan dia continuationnya dalam keadaan downtrend, maka dia akan lebih keadaan downtrend. Maka dari itu kita kenapa saya lebih bullish pada full moon kali ini, karena kita dalam dailynya dalam keadaan uptrend, moving average-nya masih sehat dan kita masih ada di moving average 20 untuk Bitcoin ya. Jadinya nggak ada masalah kalau misalnya hari ini kemungkinan dia akan fake out ke bawah dulu sebelum dia terbang. Makanya USD dia ada penguatan pada time frame 15 menit di level ini. Sekarang ada penguatan, baru aja pada penguatan sebelum dia akan melakukan pelemahan lagi. Entah dia tertahan di sini continuation ke bawah atau dia terbang lagi ke arah 15 menit gap di sini sebelum dia bottoming lagi ke bawah lagi, melanjutkan pergerakan utamanya di time frame 4 hour seperti ini. Ini kalau misalkan nggak clear, kita akan hapus dulu lagi, hapus reason yang kita lihat. Di sini ada trend line, yang merah ini trend line resistance, garis resistance untuk garis vertikalnya. Untuk garis horizontalnya,
kita punya di SR Upflip sebagai area resistance yang lebih besar di time frame 4 hour. Itu menjadi area resistance kita. Nah, di sini menjadi area resistance kita yang sebelumnya dia sudah uptrend. Ini adalah uptrend terakhir. 1, 1, 2, 3. Trend terakhir dan dia sudah di break di level ini, di break. Harga sudah turun dibandingkan harga low terakhir yang mendorong harga tertinggi. Dan level tertinggi di sini kita masuk ke area level tested, dia return to base di area 4 hour OB, di sini area support, dia tertahan dan harga mulai naik ke atas. Berarti kalau misalkan terlihat seperti ini seperti area consolidation atau berarti area akumulasi atau distribusi. Entah distribusi untuk harga lebih naik lagi untuk BTC, untuk distribusi untuk harga akan lebih naik untuk BTC karena dia adalah USDT. USDT kebetulan kalau naik harga cryptocurrency secara keseluruhan akan turun. Kalau USDT turun berarti harga kripto semua naik. Ini kan harga kebalikan dari harga total. Sebenarnya gampangnya gitu aja. Kalau kita lihat dari harga bulan September, di sini ada penurunan dan turun terus ya. Secara garis besar, secara probabilitas kita sedang dalam keadaan downtrend. Jadi kita akan lebih mudah kalau misalnya kita betting long. Walaupun ada daily di harian yang tentunya pasti membuat kita loss kalau kita pergi long dan kita menggunakan leverage. Dengan menggunakan leverage yang benar sepertinya apa? Kita beli di area benar-benar area ekstrim seperti area tested di sini, area support resistance sebelumnya, di mana harga betul-betul ekstrim seperti ini ada pola kenaikan pada USD dan masuk ke area resistance dan harga kembali lagi dan kemarin retest sekali lagi di level itu dan harga turun. Nah, kebetulan sekarang dia baru aja di retest di area resistance untuk vertikalnya, untuk horizontalnya dia sedang retest kemarin juga dan tapi masih bertahan di 1 hour breaker block di sini. Dan kita lihat lagi di time frame 30 menit atau time frame 15 menit di sini ya. Di sini kita ada harga sebelumnya downtrend, support resistance flip di time frame 15 menit. Di sini adalah area support high dan ini ada perubahan change of character di level ini. Dan sebelum ini berarti ini adalah support resistance flip untuk di time frame 15 menit. Resistance support. Dan dia baru retest level itu buat week di sini dan dia ada continuation sepertinya ada pelemahan di time frame 15 menit. Nah, seperti ini kalau misalkan kalian untuk pergi long dan kita dengan asumsi yang tadi hari ini adalah tanggal 25 Sabtu dan Minggu tutup, market, stock, exchange, forex, gold semua tutup dan semua yang buka hanya di cryptocurrency. Jadi kemungkinan semua volume akan terfokus kepada satu tempat yaitu adalah Bitcoin atau cryptocurrency secara keseluruhan altcoin. Dan dia baru saja pergi ada di area support di sini jadi kita akan mendapatkan volume yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan menggunakan leverage saat ini adalah yang tepat kalau mau full dogen dengan stop loss yang sangat rendah. Ya, dengan stop loss yang sangat rendah di area ini. Kita akan pasang misalkan sekarang saya udah pasang duluan tadi untuk pasang sell untuk beli gala dengan penggunaan ETF. Jadi continuationnya ini sangat mungkin untuk continuation kita uptrend dari sini karena kita juga punya basis. Kalau kita perhatikan lagi tadi BTC USDT kita ada kenaikan setiap adanya full moon seperti ini dan hari ini kebetulan kita akan full moon lagi. Oke, thank you very much untuk melihat untuk dari segi full moon-nya ya. Kita next untuk membahas koin pilihan next week. Ya, next segmen kita ngebahas tentang kita weekly kita tutup. Moon phase kita tutup. Kita udah ngeliat moon phase. Kita BTC-nya kita ganti dengan total. Oke. Kita tutup semua gambarnya. Kita pengen lihat candle by candle. Hari ini akan ditutup pada jam 6 jam lagi, jam 7 total pada Indonesia. Tentunya kalau misalnya kita pakai exchange-nya kita bakal tutup 6 jam juga. Kita pakai UTC kita bakal 6 jam lagi. Untuk secara keseluruhan harga bakal baru repricing tutup candle pada jam 7 nanti. Ya, semua baru tutup nanti jam 7 pagi Indonesia, waktu Indonesia. Baru candle tutup. Jadi kita weekly ini kita harus ditutup pada candle
yang lebih bullish dibandingkan candle doji yang di sini, dan dia tidak boleh menutupi satu candle bullish sebelumnya kalau kita ingin signal yang lebih kuat. Karena candle doji seperti ini dia menunjukkan adanya penguatan pada market, ada pelemahan pada market, dan kemungkinan akan ada pelemahan. Kalau misalnya ada pelemahan di seperti ini dan kita berada di area setelah adanya running, berarti kemungkinan akan ada pelemahan di ke bawah sini. Berarti yang akan mendorong segala macam harga bentuk kripto adalah total. Jadi harga kripto kemungkinan akan melakukan pullback lebih dalam di area support, di one day gap, support dan lain-lain. Namun kalau kita menutup pada minggu ini lebih kuat ya, kita lihat di daily, intra dari weekly-nya, kita melihat adanya pelemahan, harga turun, jadinya ada penguatan. Pada daily di sini kita berantakan banget ya. Saya hapus ya. Oke. Oke, pada level di sini kita ada di area neckline. Ya, ini dia. Semua hampir pergerakannya sama BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, downtrendnya break di sini. Dia karena bikin higher high relatif terhadap high yang di sini. Dan dia continuation bikin lower low di sini, masih balik lagi dia ke area support sebelumnya, lalu dia bikin higher. Apa ini? Oh salah. Dia bikin ke arah sini. Ya, di sini dia bikin area shockwave. Apa itu area shockwave? Area di mana dia bikin range baru, range harga yang lebih ketat, semakin ketat itu berarti shockwave. Yang itulah yang dimaksud dengan triangle. Triangle itu sebenarnya cuma segitiga karena pergerakannya semakin ketat dan akhirnya dia terbang seperti Bollinger Band. Kalau pernah dengar Bollinger Band, itu maksudnya adalah pergerakan yang awalnya besar, lama-lama pergerakannya kecil seperti ini. Akhirnya dia harus menentukan harga mau kemana, mau ke atas apa ke bawah. Misalnya terbang dulu ke bawah, akhirnya baru dia mungkin nge-pair lagi ke atas, baru terbang ke atas. Ini ya untuk penggunaannya untuk liquidity hunt. Jadi kalau yang pakai leverage, yang orangnya panik, yang early buying gitu, akhirnya kena stop lah, pastinya loss duitnya, baru terbang lagi ke atas. Untuk melanjutkan pergerakan utamanya, perlu dilihat lagi daily-nya tentunya. Nah sekarang kita harus perhatikan karena dia ada pergerakan lebih banyak ke bawah hari ini dan kita full moon, akan ada kemungkinan kita akan continuation seperti ini. Dia harga segitiga, salah alat, ini dia naik. Nah sudah mulai ada, nggak jelas mau ke mana harganya, dia continuation, dia break ke bawah, sepertinya dia baru akan lanjutkan pergerakan ke atas seperti itu. Kurang lebih untuk total kalau kita keadaannya bullish. Nah kadang kalau misalnya kita keadaannya bearish, kita akan melarikan dirinya di area ini sebagai area resistance, lalu kita baru ada continuation. Setelah ini menjadi retest menjadi area resistance, dia akan break di bawah ini. Nah tetap untuk saya hari ini biasnya adalah bullish, jadi saya akan look for long. Tentunya saya melihat ada ETH USDT, tentunya untuk jangka panjang yang sangat menarik. ETH dominance kita masih turun, market cap-nya kita masih di bawah, jadi kita masih jangan dulu. Kalau misalkan mau kita beli nanti besok atau nanti setelah dia masuk ke area bottomnya sini lagi, baru kita bisa beli. Kita masuk ke range dominansinya yang menguatkan kita di situ. Solana masih kuat dan sepertinya masih dalam keadaan pullback. Terus kita punya BNB.D, ini lebih kuat dibanding Solana dengan Ethereum. Dan perlu diperhatikan semua koin yang menggunakan Binance Smart Chain akan mengenakan dampak yang bagus setelah ini ya. Kalau misalkan BNB ikut naik, BNB USDT dalam keadaan
seperti ingin melanjutkan continuation, dia di area resistance sebelumnya dan sekarang sudah mulai turning support kalau sekarang dia mau melakukan continuation terbang ke atas BNB. Di sini kita ada historically kita weekly aja. Di sini ada top kita bikin tarik garis, di sini jadi resistance dan harga sudah break. Kalau misalkan ini dia mau berubah jadi support pun sekarang ya nggak masalah, mau langsung jadi support. Terus dia sekarang kita lihat di weekly, dia tertahan, ya bagus gitu. Secara garis horizontalnya, harga horizontalnya pun kita sudah ada garis lurus. Di sini yang sebelumnya menjadi area support, di sini area support yang support resistance flip. Di sini 1-2 kali ada penahanan harga terbang, di sini harga penahanan terbang lagi, di sini harga terbang, dan juga di sini ada liquidity hunting. Dan di bawah sini ada gap, level gap, jadinya sudah terfilled semua untuk alasan BNB untuk selesai pullbacknya dan untuk melanjutkan harga utamanya terbang ke atas. Terus kalau misalnya untuk Denchun upgrade, kita bisa lihat OP USDT. OP USDT barusan terbang aja ke atas nih. Dia bikin higher high-nya di sini juga, high sebelum di sini juga sudah di break pada time frame 1 hour, pada time frame 4 hour. Di sini kita bikin pergerakan yang nggak jelas kan. Baru akhirnya dia terbang. Di sini maksudnya juga ini shockwave. Dia mau terbang kemana dia bingung harganya. Akhirnya salah satu dari pihaknya mengalah. Berarti kan di sini seller kalah. OP menang. OP menang. Akhirnya apa? Dia harus pullback lagi ke bawah. Looking area yang tadi yang ngedorong harga saya mana nih? Dia mencari lagi pembeli yang tadi ngedorong harganya bisa naik kemana pembelinya. Kalau misalkan dia pergi ke harga yang tadi lagi, ternyata tertahan, berarti pembelinya benar-benar serius. Berarti benar ada pembeli, bukan untuk shake out keluar. Dan kita akan melakukan continuation terbang lagi ke arah 4,4 karena di sini masih ada historically resistance. Itu untuk OP ARB USDT. Ini area support. Di sini ada area support, continuation support. Kita kalau misalnya tertahan di sini di money level money ini bagus, sangat bagus. Kalau misalkan ARB juga jangka panjangnya sangat baik kalau misalkan untuk mau beli, karena kita baru aja ngelihat di weekly apa ini weekly kita lihat ya seperti yang kita tahu dia break all time high, di break dia continuation bikin ABC correction. Jadi kalau misalnya bikin ABC correction it's fine, it's normal for weekly, apalagi sangat aman. Jadi dailynya kalau kita lihat ada di area support seperti ini, dia baru aja masuk area support dan di sini adalah area support atasannya lagi, dan di sini ada liquidity hunting, di sini area gap ke field, jadinya belanjain aja. Kalau untuk mau jangka panjang ARB di sini harganya diskon sangat baik. Dan kita lihat ada continuation, kalau ada mau dia pergi drop down ke bawah lagi pun rugi pun untuk ARB setidaknya dia mungkin next akan ke 13. Itu the last bottoming kalau misalkan dia turun, tapi kemungkinan dia turun untuk hari ini agak lebih kecil dibandingkan dia harga akan terbang ke atas. Untuk meme ada pelemahan harga ya, udah nggak sekuat kemarin, dia masih ada di bawah harga buying lebih rendah. Continuation di sini lebih dominan, harga turun. Moving average yang awalnya bullish sekarang udah mulai crossing di sini, dan kemungkinan dia akan continuationnya lebih ke arah bawah untuk wave, atau enggak dia bakal harga di rata-rata di harga segini aja gitu. Sekarang kita lihat di Stark yang continuationnya sama kurang lebih kayak OP, karena dia juga Denchun upgrade juga, ARB sama, OP juga sama, Maverick, Ronin lebih kuat. Ronin ini di basket game, jadinya dia blockchain khusus untuk game, dia ngebikin dia backbone dari gaming. Kalau misalkan kita begitu, kita bisa lihat mana USDT sebagai comparable, mana nggak terlalu kuat seperti Ronin. Jadi Ronin yang koin baru, dia koin gaming akan lebih kuat. Gala USDT juga dia ada untuk gaming, musik dan film. Dia juga sepertinya kena dampak dan tidak sekuat seperti Ronin, namunnya cukup menarik.
Itu alasan kenapa saya beli Gala. DF Stark Mouth Ronin sudah, G-Swift ada di area support sekarang. Di daily-nya juga masih di area-area itu aja. Jadi continuation pergi uptrendnya pun nggak ada masalah. Tapi karena kita sudah repricing, sudah moving average-nya sudah di area situ aja, udah sebesar 100 hari. Kurang lebih dari 15 Desember kita di situ. Jadi kalau misalkan repricing G-Swift untuk next move ke atasnya, sangat mungkin dekat-dekat ini akan mulai terbang. Kalau kita perhatikan dia terbang dari harga berapa sekarang sampai sini sudah 1000 kali lipat. Apakah sudah berhenti? Impossible, it's stopping. Jadi akan ada kemungkinan dia akan lanjut terbang tinggi lebih lagi ya. Untuk CVX ini juga bagus. Covalent Finance kita masuk ke area awal top dan dia pergi drop, sudah termasuk yang saya harapkan di area 0,6 dan dia sekarang berada di support resistant flip, di area support resistant flipnya yang baik, yang positif. Di 4 hour area base supportnya saya hapus aja. Daily kita lihat di sini ada area resistance sebelumnya dan dia sudah break, bikin higher high, dia pergi ke bawah sini mengenai support resistance flip, continuationnya akan sangat bullish. Tentunya targetnya lebih all time high dibandingkan dengan 3 dan di atas top 5,7 untuk CVX. Matic kemarin udah hold masuk ke area support di sini, saya jual. Nggak ada masalah karena saya moving ke target yang lain. Jupiter kuat, namun sepertinya masih bakal ada continuation ke bawah. Nanti ini koin yang bagus teman, sekarang udah istirahat dulu. Sama seperti koin meme, udah bagus, akan naik juga, mungkin akan naik tapi nanti pelan-pelan karena sudah mungkin ini momennya untuk naratif yang lain. Request not as good as the others. Masih banyak resisten di sini, ada wick doang, belum ada tanda-tanda dia di break, benar-benar clear break. Di YM masih sepertinya akan ada continuation downtrend ya di time frame 4 hour. Ivo ini juga koin yang bagus, namun belum ada tanda-tanda sideways yang benar-benar signifikan, jadinya nanti dulu, belum ada jelasnya. Altcoin DXC bagus, namun biarkan dia napas dulu. Bome ini koin meme yang bakal saya wait karena kemungkinan dia bakal continuation breakdown lagi ke bawah 15 minutes OB, continuation lagi ke bawah. Ini bakal bikin market boring di area level ini sebelum dia betul-betul ada pergerakan yang signifikan. Karena kemarin di sini harga dia dalam 3 hari aja konklusi dia ngumpulin dana sebesar 3 hari dapetin 1 billion US dollar. Terus dia harga breakdown ke bawah sini masih banyak ada penggerakan pemegangan itu, kalau nggak salah market maker ada 100, ada seharga 101 masih di bawah, masih kurang lebih ada 1 billion gitu. Jadinya mungkin masih harganya bakal di shake out lebih lama. Market maker gak akan mau ngasih duit gratis lagi pula, ngapain. Pixel banyak wicks ke atas ya, kemungkinan kita bakal continuation ke bawah lagi. Kita fokus ke BTC kemungkinan dia akan break kalau misalkan level ini udah satu kali, ada berapa kali kalibrasi dia, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5 breakdown 5. Ini sudah 5. Di sini koin sebenarnya garis resistance-nya di sini. Top, swing, break, resistance sekarang turn support. Kalau ini beneran dia nggak bikin lower low. Sekarang belum ada tanda-tanda dia bikin higher high, makanya resistance-nya belum dirubah jadi support.
Namun dia retest di sini ada penguatan, ada level support yang terbentuk dari zona yang ungu yang saya dapatin di time frame 15 menit. Akhirnya ada bounce back ke atas, nggak ada masalah. Di sini ada support resistance flip lagi, dia bounce lagi ke atas. Jadi target kita adalah 1 hour, kita dia harus break di atas ini, baru kita benar-benar clear untuk membeli altcoin lainnya. Karena dia juga terkebalikan dengan namanya USDT.D. USDT.D baru aja kita bicarain 15 menit dia harus rebounds balik lagi di sini, dan dia harus conviction yang buy USDT.D di sini juga harus lemah. Kalau misalkan di sini conviction seller di sini kuat dan buyer di sini lemah, baru kita bisa untuk melanjutkan pergerakan uptrend cryptocurrency. Namun kalau misalkan conviction di sini lemah, di sininya kuat, dan sekarang dia harga pergi lagi ke area yang convictionnya kuat, yang beli lagi, area bayarnya kuat lagi, harga akan otomatis ke push lebih atas. Jadi ini adalah masalah convictionnya si seller bagaimana, atau si convictionnya si buyer bagaimana. Kalau misalnya saya lihat dari naratif market maker, tentunya naratif market banyak yang mengharapkan 30 hari, terutama saya juga sendiri mengharapkan adanya 30 hari pullback, dan 30 hari setelah halving kita akan menghadapi pullback atau sideways market. Karena secara historically that has happened 2 times. Tapi satu dibantu karena saat itu ada COVID. Ya, ada COVID, harga nge-push ke bawah, adanya correction. Dan kita juga sekarang weekly kita melihat adanya candle doji pada USDT.D. Candle doji yang menggambarkan kalau kita akan melakukan adanya correction doji di sini. Namun semuanya belum fix kalau hari ini belum tutup. Jadi hari ini hari yang penting karena di hari adalah hari Senin, hari Minggu, candle closing kita harus ngerubah datanya, harus dirubah pada candle hari ini di Indonesia. Namun di Amerika hari Senin barulah dia closing. Karena di sana kita ada perbedaan sebesar kita plus 7, kita plus 7, di Amerika kurang lebih minus 7. Jadi perbedaannya kurang lebih 14 jam. Sangat jauh durationnya daripada UTC, market exchange. Dan yang menentukan adalah jam Amerika. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya di sini masih tanggal 24 Maret, berarti dia masih hari Sabtu. Kalau misalnya kita hari Senin, masuk besok kita masuk hari Selasa, ya hari Senin siang dia baru masuk ke jam tanggal 25 pagi. Jadinya ada perputarannya 14 jam perbedaannya. Jadi lebih lambat dia, kita duluan. Jadinya hari Seninnya kita adalah hari Minggunya dia. Jadi tapi yang kita tahu dari kripto dari dulu sebutan adalah Bloody Monday. Bloody Monday berarti kita akan kedapatan pada hari Rabu. Makanya sering terjadi hari Rabu kita ini lebih bloody, lebih merah-merah gitu. Jadi lebih diperhatikan untuk perbedaan waktu Amerika dan Indonesia untuk bermain cryptocurrency, karena lawan kita mayority kita banyak di Amerika. Dan setidaknya walaupun dia bukan tinggal di Amerika, hedge fund semua dia harus menentukan semua harga pergerakan berhitung dengan pergerakan SPX, pasar modal Amerika, juga dengan gold. Karena mayority money is still there, bukan di cryptocurrency, tapi mayoritas money ada uang itu ada di emas dan juga di saham. Jadi itu sebagai arah-arah kiblat kita. Dan juga kita belum ada harga peningkatan di XY, kita belum tahu arahnya kemana, masih sabar, semuanya harus sabar juga. Terus kita punya SPX, USDT, SPX, harga pergerakan SPX yang masih higher high. Sekarang kalau misalkan sekarang Anda adalah seorang hedge fund, dalam weekly kita ditutup dengan higher high seperti ini, siapa yang mau jual? Yang mau datengin masuk harga ke kripto siapa kalau misalkan dalam pasar Amerika aja masih bagus seperti ini? Ngapain dia pindah? Di sini aja making money, they don't know, dia stock market ini di gold di kripto itu kayak gimana. Kalau misalkan dia masuk SPX, ternyata dia keluar dari SPX terus masuk ke pasar kripto altcoin, terutama altcoin, dia masuk ke altcoin terus harganya malah dumping. Untuk apa? Jadi dia lebih mending milih-milih harga masuk ke SPX yang masih running. Kecuali nanti SPX harganya sudah mulai boring seperti ini, ya barulah harga cryptocurrency baru dia parabolik.
Tapi kalau untuk sekarang harga ada naikkan, harga naik. Teman, yang seperti inilah jadi kalian kelihatan harga kripto itu boring. Ada pullback ke bawah, harga pullback ke bawah. Tapi Anda kayak kena hipnotis. Tiba-tiba harga udah naik 10 kali lipat aja. Kayak ini naik 58% hari ini. Nuls hilang. Aduh. Hapus lagi. Nuls aja misalkan kayak IDEX naik daily gitu kan, dan sini dia range. Dia ada range selama berapa lama di sini? 676 hari. Kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun dia range di level ini. Tahun ini kalau dia break berarti dia harus ada di atas 14, dia baru dibilang dia uptrend dibandingkan dengan BTC. Kita lihat moving average di weekly-nya juga masih weak. Jadi kita jangan lebih tertarik melihat koin-koin yang baru dengan naratif-naratif yang baru, karena yang masuk ke sana adalah new money. Lebih enak juga untuk kita pelajari karena lebih dikit datanya, jadinya yang untuk market maker pun masih sedikit untuk manipulasi. Kalau sekarang ini level-level support resistance-nya masih banyak, level historical psychological-nya banyak juga. Jadi pilih-pilih yang lebih koin baru aja. Ngapain koin lama-lama? Sedangkan koin baru yang naratifnya lebih cocok, lebih banyak. Tapi bukan berarti kita mendiamkan koin-koin lama. Terutama seperti ini SKL USDT. Kenapa dia bagus? Yang pertama, ini chart weekly, moving average, dia sudah di atas kedua. Harga sudah ada di moving average 20. Harga 20 sudah ada di moving average 60. Harga moving average rata-rata sudah lebih baik dibandingkan moving average 60. Berarti ini kan sudah ada tanda 2 signifikan bullish di candle weekly. Di monthly kita sudah ada sudah 2 bulan ini berada di moving average 20 pada monthly, berarti kita sudah 2 tahun pergerakannya di atas 2 tahun sudah lebih tinggi daripada 2 tahun terakhir. Berarti sangat baik. Daily kita lihat moving average-nya terus-terusan naik, dan kemarin dia baru saja saya bikin area zona untuk buy di sini, dan untungnya ada kenaikan setelah itu, continuation SKL. Oke. Untuk lanjutannya nggak ada lagi sih, banyak. Kalau misalkan kita banyak, cuman kan saking banyak kita nggak bisa screening satu-satu, akan sulit. Jadi pilih beberapa koin, satu beberapa sampel. UNFI ini hari ini bagus, misalkan besok mungkin nggak bagus, terus Anda masuk sekarang, nanti koin yang Anda benar-benar lagi pantau jadi ketinggalan. Ini kan nggak usah dipantau semua, pilih aja salah satu. Terus lu buy and forget. Kalau misalkan untuk bull market begitu. Kalau misalkan kita kalau lagi bear market juga pilih aja satu, misalkan si BTC. Udah pelajarin chart BTC untuk kita continuation untuk di downtrend kita sell short. Bisa dapat duit dari sell short. List pergerakannya nggak ada yang jauh beda. Pergerakannya semua sama. Drop kemarin sebesar 40% kurang lebih. Turun 40%, baru ada penguatan lagi. Dan ini sering terjadi sebelum ada new wave terbang lagi, sebelum terbang ke atas ada penurunan 40%, itu udah sangat biasa di kripto. Amplitude sebesar 60%, karena dia setelah benar-benar booming ya. Optimum dia turun sebesar 40. Sell sama kurang lebih 40-45. 36. LDO sama ya 35 ya. Ya rata-rata 40-an segitulah. LTC yang perlu kita perhatikan, dia masih moving average daily-nya sudah di atas moving average 60. Di weekly-nya juga perhatian sudah di atas moving average 90, moving average 60 dan moving average 20. Namun dia belum ada crossing. Jadi ini masih lebih nggak mature dibandingkan SKL. SKL USDT lebih baik dibandingkan LTC USDT. Kalau kita bandingkan juga LTC BTC, dia juga masih harganya downtrend weekly, masih lemah.
LTC BTC. Di daily-nya juga dia baru mau masih masuk ke area crossing atau area sideways di sini untuk LTC BTC. Dia breakout ke atas, ya harga breakout ke atas ke sini, baru ada perputaran moving average-nya. Moving average-nya baru crossing down. Baru moving average 20 di atas 60, 60 di atas 90, baru LTC lebih baik. Dan tanda LTC ini masih belum sehat dan harga cryptocurrency sudah repricing lebih tinggi, itu menunjukkan kalau kita benar-benar belum masuk ke namanya cycle yang lebih besar. Dan kita belum FOMO, kita masih dalam keadaan market yang masih early banget. Jadi masih aman. LTC kita lihat dan kita baru masuk ke LTC, terus berikutnya kita lihat BNB BTC. Nah ini lebih sehat kan, kita lihat, perhatikan moving average-nya aja, kita perhatikan moving average-nya sudah di atas rata-rata 20 sudah di atas 60 udah di atas 90. Secara moving average dia sudah rapi di daily-nya dibandingkan dengan LTC BTC. BNB BTC lebih kuat. Ya, weekly-nya pun kita perhatikan dia sudah di atas rata-rata 20, di sekarang berhadapan di area resistance. Dan historically di sini ada area level resistance juga, jadi masih tertahan Binance. Untuk SKL BTC dia kemarin sudah, jadi gini, dia sudah terbang dan kemarin tertahan pada moving average 90-nya. Moving average 90-nya menjadi area resistance dan dia menahan harga SKL BTC, harga pushback down ke bawah. Dan minggu ini dia baru saja ada pumping ke atas lagi. Berarti level continuation-nya tentunya lebih tinggi dibandingkan level sekarang. Untuk pricing lebih tingginya. Kalau kita lihat logaritmik, di sini tentunya ini kan bikin lower low terus selama ini. Nah, tapi ini kan juga bisa kita gambarkan sebagai level apa? Falling triangle, falling wedge. Oke, seperti itu. Oke, di sini ada tunneling down selama weekly dari sejak 15 Maret 2021 dia turun terus ya untuk SKL, dan pada saat sekarang dia sudah break up ke atas ya, kita perhatikan dia sudah break up ke atas dan dia berada di low, dia keluar harganya itu sudah baik. Untuk sekarang 168 harganya, level resistance ada di 163, level support ya. Dia harus mempertahankan higher high di sini. Jadi ini kita belum ketinggalan, SKL belum ketinggalan sama sekali. Jadi kalau sekarang kita mau holding BTC put lebih aman dibandingkan holding SKL. Lebih mending kita holding BTC dulu sampai kita benar-benar SKL BTC naik. Kalau misalnya kita mau beli SKL, pergi ke sini, continuation, terbang lagi. Nah, baru kita menentukan dari harga horizontalnya, baru kita continuation beli uptrend di sini. SKL belum, nggak usah buru-buru. Kalau mau dibandingkan, mau beli USDT-nya nggak ada masalah. Cuman kalau untuk sekarang BTC performanya masih lebih baik dibandingkan SKL untuk jangka panjang. ACH ini bakal continuation. Time frame 4 hour good, moving average baik, daily moving average baik di atas 20, weekly-nya juga sangat tinggi. Kita ada di area level all time high. Di sini ada resistance, tertahan ya, masih tertahan. Di sini menjadi area resistance-nya berarti di situ 4 hour. Area OB di sini menjadi area support. Tertahan, resistance, di sini resistance, flip, ini menjadi area support. Belum tentu. Dia balik lagi ke sini pun mungkin akan ditahan. Continuation-nya kemana? Tentunya bikin higher high, karena di daily dia masih bentukannya bullish. Di 4 hour kita masih tinggal nunggu namanya pola yang untuk continuation seperti ini. Nah, ya di sini dia masih mengenai moving average lagi, moving stop loss kita ada di
dekat-dekat sini. Stop loss kita di 10% kalau dia pergi. Kalau sekarang moving average kita stop lossnya jauh 20%. Mendingan kita tunggu dulu kalau misalkan dia breakdown ke bawah lagi. Kalau nggak ke bawah lagi ya ngecilin position. Jangan terlalu besar posisinya. Dikalkulasi pakai kalkulator. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.